Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dokter Pua. Tentunya agar hidup kita lebih sehat, semangat, dan bermanfaat. Para bunda yang saat ini sedang hamil, ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar tayangan YouTube ini, yaitu bolehkah seorang ibu hamil itu minum obat? Ya, apalagi ini kita tahu ya cuaca akhir-akhir ini kan agak nggak kondusif ya, dingin banget kan kalau malam, kalau siangnya cukup panas begitu, sehingga menyebabkan perubahan cuaca yang agak ekstrim menyebabkan kita gampang kena flu, misalkan seperti itu ya. Jadi para bunda yang sedang hamil itu jadi galau, boleh nggak sih dokter ibu hamil itu minum obat? Karena biasanya pada trimester 1 itu kan banyak keluhan nih, pusing lah, mual lah, muntah lah, apa, nggak nafsu makan dan apa bawaannya itu serba nggak enak lah istilahnya begitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan bunda yang sedang hamil ini bertanya. Sekarang kita ayo ngobrol supaya mendapat pemahaman yang betul. Apakah memang iya ibu hamil itu boleh atau tidak boleh minum obat ya? Para bunda yang sedang hamil, sahabat sehat saya, pada prinsipnya jadi harus digarisbawahi bahwa hamil itu bukan sakit. Paham ya? Jadi semua keluhan yang muncul, katakanlah itu mual, pusing, nggak nyaman, dadanya rasanya kayak ampek dan sebagainya itu bisa terjadi akibat dari perubahan hormonal selama kehamilan. Jadi kalau di dalam mindset kita sudah kita tanamkan bahwa hamil itu bukan sakit, makanya kita tidak gampang-gampang atau tidak sembarangan minum obat, ya. Jadi prinsipnya memang tidak boleh minum obat sembarangan. Ibu hamil tidak boleh minum obat sembarangan atau beli sendiri obat toko tanpa resep dokter. Nah, ini yang harus dipegang. Kalau sudah tahu tidak boleh minum obat sembarangan, artinya kalau dengan resep dokter, dengan diperiksa di puskesmas, diperiksa Bu Bidan, masih ada kesempatan boleh minum obat sesuai dengan indikasi. Paham ya? Jadi kalau misalkan Anda datang kepada saya, "Lu dokter kok ngeresep kan? Saya dikasih vitamin." Nah, itu kan bukan obat, hanya vitamin. Dikasih kalsium, dikasih tablet tambah darah, berarti itu bukan obat. Tapi itu suplemen, vitamin untuk apa? Mendukung proses kehamilannya aman dan nyaman dan tumbuh kembang janinnya pun bagus. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dokter ibu hamil kok nggak boleh sembarangan minum obat? Sedangkan orang nggak hamil kan pusing tinggal minum apa, misalkan obat asam mefenamat misalnya begitu, atau minum parastamol seperti itu, atau apa, misalkan batuk langsung beli sirup obat batuk dan sebagainya. Jawabannya sederhana, obat-obat itu ada yang berpengaruh langsung di dalam apa? Tumbuh kembang janin. Jadi melalui plasenta ya, tali pusat ari-ari, tahu ya. Jadi bayi itu kan terhubung dengan darah ibunya itu kalau di dalam rahim kita itu kan dari plasenta itu ke pusarnya bayi. Jadi apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil, obat terutama ya, itu ada yang bisa menembus sawar plasenta. Itulah jawabannya kenapa kok nggak boleh minum obat sembarangan. Karena itu bisa berdampak kepada tumbuh kembangnya, bahkan mohon maaf beberapa obat yang memang cukup keras itu bisa menyebabkan kecacatan. Nah, para bunda, tentunya kita berharap kehamilan kita aman dan nyaman, persalinannya selamat, ibu sehat, bayi pun kuat, kan begitu kan? Jadi itulah idaman setiap kita yang sedang hamil. Oke, jadi kalau kita sudah tahu bahwa prinsipnya nggak boleh minum obat sembarangan, karena itu tadi ya, supaya tidak terjadi dampak negatif kepada tumbuh kembang janin kita. Nah, sekarang yang penting kita tahu dua hal, mana yang aman dan mana yang nggak boleh, gitu kan ya. Yang aman tentunya berdasarkan resep dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau Anda mengatakan, ya udah dokter alami saja herbal, belum tentu herbal juga tidak semuanya herbal itu aman ya, paham ya. Tapi kalau obat alami maksudnya begini, oh pusing ya udah dipakai istirahat aja, pakai tidur cukup atau dikompres hangat atau ya dipijat pelan-pelan begitu boleh. Itu kan alami. Misalkan sekarang kok rasanya mau flu ya, udah mulai bersin-bersin, minum hangat, jahe hangat, misalkan gitu minum apa wedang jahe begitu boleh.
atau minum lemon ya, diperes itu vitamin C-nya bagus ya, itu boleh. Jadi sekali lagi yang alami bukan berarti obat, tapi dengan makanan atau dengan pola hidup yang sehat, istirahat cukup, itu biasanya flu pun cepat sembuh. Tapi sekali lagi, kalau ada yang aman, tentunya ada yang tidak aman. Nah, tidak aman itu tentunya obat-obat yang bisa berdampak tadi yang saya jelaskan, bisa menyebabkan kecacatan, bisa menembus sawar plasenta. Katakanlah, saya contohkan sederhana golongan antibiotik. Kalau ibunya banyak mengkonsumsi golongan antibiotik, katakanlah tetrasiklin, itu bisa tumbuh kuning di dalam giginya. Nanti waktu anak itu sudah mulai tumbuh gigi, loh kok giginya warnanya nggak putih ya? Anak kecil baru tumbuh gigi kok warnanya sudah kuning, misalkan seperti itu. Atau golongan antibiotik yang lain. Oleh sebab itu kalau akan mengkonsumsi antibiotik harus konsultasi dengan dokter Anda. Jadi di sini perlu saya garis bawahi, pada prinsipnya boleh ibu hamil itu minum obat tapi sesuai dengan resep dokter. Jadi tidak minum obat sembarangan, tidak sembarangan beli obat toko. Jadi contoh sederhana tadi kan saya beritahu apa? Batuk katakanlah, batuk pilek. Nah, kalau nggak diobati lama-lama malah infeksi yang asalnya cuma dari hidung turun di tenggorok, kalau turun terus ke bawah ke paru-paru malah terjadi infeksi paru-paru, malah nggak bagus ya, paham ya? Jadi intinya boleh minum obat sesuai dengan anjuran dokter, tidak minum obat sembarangan. Tidak sembarangan beli obat toko, begitu ya. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum tips dan triknya untuk ibu hamil yang bertanya mengenai bolehkah minum obat. Satu prinsipnya jangan beli obat sembarangan. Jadi harus sesuai dengan resep dokter atau minimal resep daripada tenaga kesehatan lainnya. Entah itu bidan ataupun perawat yang paham tentang farmakologi, tentang dampak daripada obat terhadap kehamilan. Oke? Yang kedua, Anda harus tahu Anda itu alergi apa. Ada ibu hamil sedang alergi terhadap obat-obat tertentu juga harus tahu. Nah, kalau Anda sudah menerima obat, katakanlah ini dari apotek ataupun dari dokter ataupun dari bidan, coba diteliti labelnya. Expired date-nya, kadaluarsanya kapan, ya toh? Kemudian dosisnya, kalau dokter menyarankan antibiotik ini 1 hari diminum 3 kali, ya 3 kali, jangan dikurangi, udah sekali aja udah enakan stop, nggak bisa. Kalau antibiotik harus 1 kir. Katakanlah untuk ibu yang memerlukan antibiotik, dokter akan memberikan minimal 3 hari atau bahkan 5 hari untuk antibiotik ya. Sesuai dengan dosis. Kemudian sudah obat itu apa? Tersertifikasi BPOM. Paham ya? Jadi sudah memang melalui badan BPOM itu obat ya yang sudah tersertifikasi oleh Depkes ya, Departemen Kesehatan, BPOM, badan yang mengelola tentang obat dan makanan. Jadi aman begitu ya. Jadi sekali lagi para bunda ya, ada 4 prinsip. Jangan beli obat sembarangan, harus ikut nasihat dokter atau resep dokter. Alerginya juga harus dikemukakan. Teliti labelnya bagaimana, expired date-nya kapan, kemudian dosisnya. Jadi harus tepat. Obat itu artinya tidak hanya tepat namanya, tapi juga tepat dosis, tepat waktu kan. Kalau ada perintah diminumnya sebelum makan, ya sebelum makan. Setelah makan, ya setelah makan. Begitu. Oke, saya rasa begitu saja. Tidak perlu terlalu panjang dan lebar. Karena pada prinsipnya ini menjawab kegalauan daripada pertanyaan yang ditulis di kolom komentar mengenai bolehkah ibu hamil minum obat. Sudah saya jawab, prinsipnya boleh, tapi tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan resep dokter. Oke, kalau Anda rasa ada manfaatnya tayangan ini, silakan like, komen, subscribe, share kepada siapapun yang memerlukan. Nanti dari kolom komentar itu akan muncul lagi pertanyaan ataupun bahan untuk ngobrol sehat selanjutnya. Salam sehat.